Yang ingin saya katakan bahwa mengapa kita mengatakan bahwa pasal pencemaran penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, termasuk pasal penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara itu yang ada dalam KUHP baru itu adalah dekolonisasi. Saya mau cerita sejarahnya, Mas. Sebetulnya pasal ini bukan berasal dari Le Majesté di Prancis, tidak. Pasal ini berasal dari kode British yang diberlakukan di India oleh penjajah Inggris. Ketika terjadi Traktat London, lalu kemudian, karena berdasarkan Traktat London itu kan ada pembagian kekuasaan antara Prancis dan Belanda pada waktu, Prancis dan Inggris, lalu kemudian karena Belanda itu berada di bawah jajahan Prancis, dan mereka tengah melakukan perubahan terhadap KUHP, maka diambillah pasal-pasal dari kode British India ini dimasukkan ke dalam KUHP. Waktu itu waktu mau dimasukkan ke dalam KUHP, itu menimbulkan perdebatan. Kalau kita membaca memori Van Toelichting ya, secara pembentukan pasal itu di dalam Tweede Kamer di negeri Belanda. Yang intinya, karena ini adalah pasal untuk daerah jajahan, maka satu, dibuat sedapat mungkin untuk mudah membuktikan. Dua, dibuat sedapat mungkin untuk bisa menjerat. Tiga, dibuat sedapat mungkin tidak jelas. Sehingga kalau pasal itu dalam KUHP lama, saya pastikan itu adalah pasal-pasal kolonial. Apa ciri dari pasal kolonial? Bukan soal isu pencemaran nama baik, tapi konstruksi pasalnya. Konstruksi pasalnya di dalam KUHP lama itu adalah konstruksi kolonial. Apa ciri konstruksi kolonial? Satu, dia delik biasa. Dia bukan delik aduan. Siapapun bisa melapor. Dua, dia itu delik abstrak. Dibuat tidak jelas. Yang ketiga, dia delik yang menimbulkan keadaan bahaya. Konstruksi kolonial itu dirubah di dalam KUHP baru, itu pun sudah dipangkas 2. Tadinya kan penghinaan itu ada 4. Selain secara pribadi ya, ada 4. Jadi ada penyerangan harkat dan martabat presiden dan atau wakil presiden, 1. Lalu ada penghinaan terhadap pemerintah. Yang ketiga ada penghinaan terhadap kekuasaan umum. Yang keempat ada penghinaan terhadap pejabat negara. Yang 2 belakangan itu dipangkas. Pejabat negara dan kekuasaan umum itu dipangkas. Mengapa kita pangkas? Karena memang betul itu adalah pasal kolonial yang kita kenal dengan pasal-pasal penyebar kebencian, dan itu luas sekali kejahatan terhadap kekuasaan umum. Itu jangankan terhadap pemerintah pusat, terhadap RT lurah segala macam bisa kok dengan menggunakan pasal itu. Hanya tinggal 2, yaitu pasal penyerangan harkat dan martabat presiden dan atau wakil presiden, dan penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Itu mengalami dekonstruksi yang tadinya pasal kolonial menjadi bukan kolonial, yang kita sebut dengan istilah dekolonisasi. Jadi kita merubah delik biasa menjadi delik aduan, itu yang pertama. Yang kedua, dia merubah delik yang abstrak menjadi delik konkret, dan yang ketiga, dia merubah delik yang bersifat membahayakan menjadi delik yang merugikan. Itu konstruksi kita semua berubah. Kalau ini saya buka saja, ketika pasal ini kita berdebat di antara tim ahli, ini kita cerita 89 tahun yang lalu ya. Itu waktu itu kita dikumpulkan semua, ada sekitar 17 profesor pidana semua. Saya cerita terbuka saja. Satu-satunya guru besar yang tidak setuju dengan pasal ini adalah Profesor almarhum Boy Marjono. Tetapi selebihnya itu semua minta supaya pasal ini ada dengan berbagai argumentasi tentunya. Bahkan Profesor Saetapi yang begitu ekstrim juga mengatakan pasal ini harus ada. Ini kalau ini cerita di balik layar ya.
Jadi satu-satunya guru besar yang menentang pasal ini hanya Profesor Boy Marjono. Selebihnya dari itu semua minta pasal ini ada. Lalu sekarang tentunya kan teman-teman bertanya, apa sih urgensinya harus ada pasal penghinaan, harus ada pasal penyerangan harkat dan martabat presiden, harus ada pasal penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Ini yang tidak bakalan ketemu. Saya paham, saya berdebat dengan Uceng di Mata Najwa, kemarin juga waktu dengan Bibi yang mungkin diundang malam hari ini. Saya paham apa yang ada di benak teman-teman yang mendalami hukum tata negara. Tetapi saya ingin mengatakan, ya, dalam perspektif pidana, fungsi hukum pidana itu adalah melindungi kepentingan. Kepentingan siapa yang dilindungi? 1, kepentingan individu, 2, kepentingan masyarakat, 3, kepentingan negara. Pertanyaan lebih lanjut nih, kepentingan negara itu yang dilindungi apanya? 1 adalah keamanan negara, yang kedua itu adalah harkat dan martabatnya. Itu sekali lagi, itu filosofi hukum pidana demikian. Supaya pasal ini tidak disalahgunakan, pasal ini ada, tetapi sangat ketat. Ketatnya itu apa, Mas Alfon? 1, dia delik aduan. Yang kedua, itu ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana. Apa alasan penghapus pertanggungjawaban pidananya? Tidak dapat dituntut atau bukan merupakan penyerangan harkat dan martabat presiden atau wakil presiden apabila untuk pembelaan diri atau kepentingan umum. Lalu diberi penjelasan. Pembelaan diri atau kepentingan umum itu apa? Pembelaan diri atau kepentingan umum itu adalah dalam rangka mengkritik kebijakan presiden atau wakil presiden, dalam rangka mengkritik kebijakan pemerintah atau lembaga-lembaga negara lainnya, dan salah satu wujud kritik itu diajawantahkan dalam unjuk rasa. Dan masih dijelaskan juga di dalam pasal 218 dan 240 itu penjelasannya sama persis, Mas. Penjelasannya sama persis supaya tidak ada multitafsir. Dikatakan bahwa pasal ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi, kebebasan berdemokrasi, kebebasan berpendapat. Lalu masih ada juga dikatakan di situ bahwa kritik dalam negara demokrasi hal yang sangat penting sebagai social control. Lalu pertanyaannya, dari mana pembentuk undang-undang mendapat itu? Dilihat dalam undang-undang pers. Jadi ada, kalau saya tidak salah, pasal 6, pasal 7 undang-undang pers itu kita masukkan sebagai bagian penjelasan. Oleh karena itu tadi sebelum kita mulai Mas Tobas mengatakan ya memang tugas terberat pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang dalam 3 tahun ke depan ini adalah melakukan sosialisasi, terutama bukan kepada siapa-siapa, kepada aparat penegak hukum, supaya tidak ada kesalahan penafsiran, tidak multi tafsir. Yang terakhir sekali, kami sudah berbusa-busa menyampaikan itu kepada Dewan Pers. Tolong dicari di dalam KUHP baru ini, apa ada delik pers? Nggak ada delik pers. Sejak Undang-Undang Pers itu disahkan, Undang-Undang nomor 40 atau 44, saya lupa, tahun 1999, sub mata kuliah delik pers sudah dihapus. Mata kuliah khusus, jadi yang ngambil hukum pidana itu juga ada mau ngambil delik pers, itu sudah dihapus. Karena sebetulnya delik pers itu sudah selesai dengan adanya undang-undang pers. Jadi itu yang sudah kita katakan kepada dunia pers. Maunya pers ini begini, Mas. Saya kasih tahu. Jadi mereka itu kira-kira ada 23 pasal yang mereka minta, ini masukan Dewan Pers nih, saya masih simpan filenya. Mereka minta untuk diinsert di dalam pasal-pasal itu kecuali untuk kepentingan pers, kecuali untuk kepentingan pers. Justru kalau ada ketentuan seperti itu, ini akan bersifat diskriminasi. Ini sekali lagi Mas, sebetulnya saya mau katakan begini, banyak undang-undang di Indonesia, ini overborder. Ada kalimatnya misalnya begini nih, anggota DPR dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipidana, advokat dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipidana, lalu ada DPR, MPR dalam rangka melaksanakan tugasnya tidak dapat dipidana. Ini saya ya terus terang saja, ini seperti nggak lulus mata kuliah hukum pidana 1. Karena apa? Di dalam hukum pidana itu
ada yang namanya berupsrecht. Itu adalah alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, bahwa seseorang yang melaksanakan pekerjaannya itu sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana. Saya waktu itu sampaikan kepada Dewan Pers, saya bilang pers itu punya impunitas yang luar biasa. Saya kasih satu contoh konkret dan mereka tidak bisa menjawab. Saya bilang, coba lihat itu di stasiun-stasiun TV, ya, itu seringkali reporter itu berbicara dengan pelaku kejahatan yang mukanya dibikin buram, suaranya disamarkan. Kalau polisi itu mau bekerja gampang, ya polisi tinggal tanya kepada reporter itu saja, Anda wawancara itu orang di mana, alamat di mana, tinggal polisi datang, tangkap, tahan, selesai. Tapi karena jurnalis pers ini punya impunitas yang luar biasa, ya memang itu polisi sudah tahu dia tidak akan mungkin bisa dikriminalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan berbagai putusan Mahkamah Agung, mulai dari kasus siapa namanya Bambang Harimurti, majalah Tempo, lalu kasus Teguh Santoso, lalu kasus Supratman, dan banyak kasus di bawahnya yang itu seolah-olah telah dijadikan jurisprudensi tetap baik oleh Mahkamah Agung maupun Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, bahwa memang sudah satu, tidak ada lagi delik pers. Kalau itu berkaitan dengan pers, maka harus merujuk kepada undang-undang pers, harus dikasih hak jawab dan lain sebagainya. Jadi kemudian kita bertanya apa? Sementara yang mengenai kabar bohong itu kan ada di dalam KUHP lama. Itu ada dalam pasal 14, pasal 15, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Mengapa Anda tidak uji ketentuan itu? Ini yang satu hal lagi yang ya bukan kesal sih, tapi mangkel aja. Ini yang diributkan oleh teman-teman. Ini kan pasal yang ada di dalam KUHP lama. Maka pertanyaannya, mengapa KUHP lama tidak pernah dipersoalkan? Dia baru bangun tidur, dia kaget loh, kok pasal ini diatur lagi di dalam KUHP baru. Contoh yang kemarin dibilang Hotman Paris itu, pasal mengenai minuman keras, itu kan ada dalam pasal 300. Jadi orang kan tidak baca, lalu ya ini yang terakhir Mas. Jadi mengapa terjadi perubahan fundamental di buku 1, jangan dibayangkan. Saya selalu mengatakan begini Mas, saya kan banyak ya teman-teman aktivis termasuk dari Komnas HAM mengatakan bahwa overkriminal di dalam KUHP itu yang pertama. Lalu yang kedua, penjara itu nanti penuh. Lah saya jawabnya begini, saya bilang bahwa leading sektor KUHP itu adalah Kementerian Hukum dan HAM. Saya katakan leading sektor KUHP ini adalah Kementerian Hukum dan HAM. Masalah terbesar masalah terbesar Kementerian Hukum dan HAM itu adalah overcrowding, adalah penuhnya lembaga pemasyarakatan. Apa yang ingin saya katakan Mas Alfon dan teman-teman, terlalu goblok menterinya dan wakil menterinya, yang notabene menterinya itu profesor kriminologi, wakil menterinya profesor hukum pidana, kalau membuat aturan yang tidak bisa mengatasi problematik kementeriannya. Kan terlalu goblok saya. Kalau sampai saya tidak bisa membuat aturan yang mengatasi problem kementerian. Baca kembali buku 1, pidana penjara itu adalah pidana pokok, tetapi sebagai sarana yang paling akhir. Itu mengapa di dalam pasal 53 dikatakan hakim wajib menjatuhkan pidana yang lebih ringan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ketentuan dalam KUHP dalam buku 1, kalau ancaman pidana itu tidak lebih dari 5 tahun, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara. Yang hakim jatuhkan adalah pidana pengawasan. Pidana pengawasan, dia tidak masuk dalam penjara. Kalau ancaman pidana kurang dari 3 tahun atau di bawah 3 tahun, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara, tapi pidana kerja sosial juga tidak masuk dalam penjara. Jadi baca dulu baik-baik buku 1, baru protes. Bahkan ini saya terus terang saja, ini saya agak saya buka ya. Mengapa akhirnya kata dapat itu kita hapus dari pidana mati? Artinya begitu pidana mati dijatuhkan, harus dengan alternatif percobaan. Itu membawa konsekuensi, Mas. Sekarang ini di Indonesia ada kurang lebih 400 terpidana mati.
dengan diberlakukan KUHP baru ini, itu kan ada namanya lex favoreo. Jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, harus diterapkan aturan yang meringankan. Itu kita sudah tahu konsekuensinya. Bahwa ketika pidana mati itu kata dapat dihapus, berarti pidana mati harus dijatuhkan secara alternatif dengan percobaan 10 tahun, maka terpidana mati yang menjalani hukuman lebih dari 10 tahun, itu automatically dia akan berubah menjadi seumur hidup atau pidana sementara maksimum 20 tahun. Itu konsekuensi logis yang kita sudah tahu. Jadi sebetulnya di mana kita memang merupakan fokus kita untuk mengulangi overcrowding. Bahkan yang sekarang sedang kita kejar untuk harus cepat disahkan itu adalah undang-undang narkotika. Karena undang-undang narkotika itu yang menyebabkan penjara penuh itu kan narkotika 70%. Yeah. Itu kalau kemudian disahkan dari 70% itu, Mas, itu katakanlah dari 70% dari pengedar dari kejahatan narkotika itu 80% itu pengguna, Mas. Dan pengguna itu sangat memprihatinkan karena mereka rata-rata itu di bawah 1 gram, berkisar antara 0,4 sampai 0,5. 0,4 sampai 0,5 itu dia harus mendekam dalam penjara 5 tahun. Ini gara-gara kebijakan adik kelasnya Mas Iwan ini yang tidak boleh memberikan remisi dan segala macam kepada kejahatan narkotika. Itu kebijakan yang tidak memikirkan bahwa terjadi bottleneck, sehingga saya harus mengatakan, mengapa penjara bisa penuh, mengapa penjara bisa overcrowded, itu salahkan PP 99 itu. Kalau ini bukan soal korupsi dan terorisme itu jumlahnya sangat kecil. Korupsi itu jumlahnya tidak sampai 500 orang. Terorisme itu cuma 300-an. Tapi dari 272.000 penghuni penjara, itu 160.000 itu narkotika. 160.000 narkotika, itu 140.000 itu pengguna. 140 pengguna itu semua rata-rata di bawah 1 gram. Jadi antara 0,5, 0,6, tapi mereka memenuhi penjara itu sampai 5-6 tahun.